Saya percaya bahwa Anda dan saya tidak hanya membutuhkan nutrisi dari makanan jasmani saja, namun juga membutuhkan nutrisi dari makanan rohani. Saya berdoa agar melalui channel ini Anda boleh dikenyangkan dengan nutrisi yang sehat dan benar melalui kebenaran firman Tuhan. Shalom semuanya, kembali bersama dengan saya Hendro di Nyam 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 Makan Yuk. Mau makan apa nih kita hari ini? Sharing Hendro hari ini akan Hendro beri judul Ketika Tiba-Tiba Sesuatu Menimpaku. Nah, di dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba dan di luar ekspektasi kita. Apalagi di masa pandemi ini tambah begitu banyak lagi terjadi sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan kita. Dan secara kita tidak sadar hal itu memporak-porandakan kehidupan kita. Atau bahkan hari ini sedang diporak-porandakan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba sesuatu menimpa kita. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di Matius 8 ayat 24. Namun sebelum itu kita mau sama-sama lihat di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kalau kita melihat di kitab Injil di Matius 5 sampai 8, di Markus 2 sampai 4, di Lukas 5 sampai 8, PR ya, dibaca sendiri ya di rumah ya. Ada begitu banyak hal yang Yesus kerjakan, di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya di sana. Kemudian Yesus juga memberikan pengajaran dan begitu banyak orang begitu takjub dengan pengajaran yang Yesus ajarkan. Kemudian bukan hanya takjub akan pengajaran saja, tapi Yesus juga melakukan begitu banyak mujizat. Jadi mereka ini melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka bahkan mengalami apa yang namanya mujizat di dalam kehidupan mereka. Nah, salah satu muridnya Petrus juga mengalami sendiri melalui mama mertuanya, di mana Yesus menyembuhkan mama mertuanya. Nah, setelah Yesus memanggil murid-muridnya dan mengajar orang banyak, setelah melakukan begitu banyak mujizat, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar ke seberang melalui Danau Galilea. Nah, ketika mereka dalam perjalanan menyeberang, di tengah perjalanan tiba-tiba sesuatu terjadi. Mari kita sama-sama buka di Matius 8 ayat 24. Matius 8 ayat 24 dikatakan, tiba-tiba datanglah badai yang hebat sekali dan ombak menjadi lebih tinggi dari perahu itu. Tetapi Yesus sedang tidur. Nah, ada satu fenomena alam yang sering terjadi di sana, yaitu badai ombak ataupun badai yang hebat itu sering terjadi di Danau Galilea. Namun hal yang paling menarik di sini adalah yang bersama-sama Yesus pada waktu itu adalah para nelayan loh. Seharusnya Danau Galilea ini adalah battlegroundnya mereka, karena itu tempat mereka bekerja sehari-hari, sehingga seharusnya mereka ini punya informasi, mereka punya pengetahuan, mereka punya skill yang diperlukan untuk menghadapi badai itu. Namun betapa hebatnya badai itu datang, apa yang terjadi? Semua informasi yang mereka terima, semua pengetahuan yang mereka punya, semua kemampuan yang mereka punya tidak mampu menenangkan mereka. Sehingga kepanikan, ketakutan mulai menguasai mereka, dan mereka mulai berteriak sama Tuhan. Tidakkah kau peduli Tuhan? Kita celaka Tuhan. Nah, kalau kita melihat mengenai badai, ada beberapa macam karakter badai, di mana ada yang namanya badai ombak, badai taufan, badai salju mungkin, ataupun yang baru-baru terakhir ini badai Ida, badai taufan yang luar biasa dahsyat yang merusak kota New Jersey. Kemudian cara kerjanya badai gimana? Bisa aja karena ada peringatan, namun bisa juga terjadi secara tiba-tiba dan tidak direncanakan. Hal yang paling menarik adalah efek dari badai ini, di mana efek dari badai akan selalu memporak-porandakan. Bahkan ada cedera di sana dan bahkan memakan korban di sana. Apakah hari ini dalam kehidupan kita sudah melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita?
Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Apakah hari ini kita sudah terkagum dengan pengajaran yang kita terima dari mentor-mentor kita, dari hamba Tuhan? Atau bahkan kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita merasakan sesuatu yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan ini? Atau bahkan hari ini kita sudah menjadi murid Kristus, namun di tengah perjalanan kita melihat kebaikan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, namun tiba-tiba kita mengalami yang namanya problems, masalah. Di masa pandemi ini ada begitu banyak dari kita yang mengalami namanya masalah. Tiba-tiba kita kehilangan orang yang kita kasih, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan kita, tiba-tiba penghasilan kita yang dulunya banyak menjadi nol atau bahkan mungkin sangat sedikit. Tiba-tiba kita di PHK, tiba-tiba yang dulunya rumah tangga kita jarang ada pertengkaran, kemudian karena pandemi ini suami istri ada di rumah menjadi sering bertengkar akhirnya. Apakah Anda sedang mengalami hal ini? Apakah kita yang berkata bahwa aku adalah pekerja yang handal, aku adalah ibu rumah tangga yang hebat, aku adalah konselor pernikahan yang luar biasa, aku seorang konselor parenting yang sangat baik, bahkan mungkin aku seorang leader di gereja, aku seorang pendeta sekalipun, atau bahkan pekerjaan atau pelayanan yang kita sudah jalani bertahun-tahun ini adalah battleground-nya kita. Sehingga ketika sesuatu tersebut tiba-tiba menimpa kita, seharusnya karena kita begitu hebat, kita punya semua informasi, kita punya semua pengetahuan, kita semua punya kemampuan untuk menghadapinya. Namun apa yang terjadi? Semua informasi yang kita punya, semua pengetahuan yang kita terima, semua kemampuan yang kita punya tidak sanggup menenangkan kita. Ketakutan, kepanikan mulai menguasai kita. Dan kita mulai berteriak sama Tuhan. Tidakkah Kau peduli Tuhan? Kita celaka Tuhan. Tidakkah Kau peduli Tuhan? Kalau aku gak punya pekerjaan Tuhan. Tidakkah Kau peduli Tuhan kalau aku gak bisa kasih makan keluargaku Tuhan? Tidakkah Kau peduli Tuhan kalau ini bunga bank mulai tinggi dan aku gak bisa bayar dan bank mau sita rumahku Tuhan? Tidakkah Kau peduli Tuhan kalau aku gak sanggup bayar uang sekolah anakku Tuhan? Tidakkah Kau peduli Tuhan kalau pernikahanku ini hancur Tuhan? Tidakkah Kau peduli Tuhan kalau aku sudah jual rumah ini Tuhan, aku sudah jual tanah ini Tuhan, aku sudah jual mobil Tuhan? Tidakkah Kau peduli Tuhan? Bagaimana dengan perasaan Anda hari ini? Apakah sedang merasa takut? Sedang merasa khawatir? Sedang merasa panik? Sedang merasa pahit? It's okay. It's okay. It's okay. Hari ini saya mau mengingatkan kembali, yang menjadi isu utama itu sebenarnya bukan besarnya atau ganasnya masalah yang kita hadapi, tetapi yang menjadi isu utama seringkali adalah kita melupakan dan kita gagal mengingat siapa yang bersama-sama dengan kita di dalam badai kita. The issue was not the size or how violent the storm is, but the failure to remember who is with us in the storm. Jadi saya ulangi kembali bahwa isu utamanya itu karena kita gagal mengingat siapa yang bersama-sama dengan kita di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Begitu juga halnya dengan murid-muridnya pada waktu itu, ketika ombak itu mulai lebih tinggi dari perahu mereka, ketika ombak mulai masuk dalam perahu mereka dan kapal mulai mau tenggelam, mereka mulai panik, mereka mulai takut, dan mereka melihat Yesus sedang tidur. Mereka lupa siapa yang bersama-sama dengan mereka. Mereka lupa apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam sebelum mereka naik ke perahu ini. Mereka lupa.
Mereka gagal untuk mengingat siapa yang bersama-sama dengan mereka. Nah, ada satu pemikiran yang keliru ketika di sini dikatakan Yesus sedang tidur. Ada begitu banyak tafsiran di sini bahwa ketika masalah-masalah yang kita hadapi ini belum menerima pertolongan dari Tuhan, mungkin Yesus sedang tidur dalam hidupmu. No, ini satu pemikiran yang keliru. Yesus sedang tidur pada waktu itu karena di dalam kemanusiaannya dia mengalami kelelahan. Dia habis pengajar, habis melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit. Dia capek. Nah, jadi kalau hari ini kita masih mengalami masalah yang gak kunjung selesai, bukan berarti Yesus sedang tidur dalam kehidupanmu. Mazmur 121 mengatakan bahwa dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah penjagaku. Dia tidak pernah tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Nah, hari ini pribadi yang telah mati untuk Anda dan saya, dan dia yang telah bangkit untuk Anda dan saya, supaya kita beroleh kemenangan, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau hari ini kita berkata, Tuhan, aku tidak ada masalah, aku justru malah di masa pandemi ini aku justru diberkati. Aku mengalami blessing banyak hal di masa pandemi ini. Apakah tiba-tiba di masa pandemi ini omset pekerjaan kita menjadi sangat banyak? Tiba-tiba kita mendapatkan pekerjaan baru? Tiba-tiba penghasilan kita banyak? Dan tiba-tiba Tuhan memberikan kita seorang anak? Apakah Anda sedang mengalami ini? Bukan sedang mengalami problem, tapi sedang mengalami blessing. Dan apakah hari ini Anda sedang dalam posisi nyaman yang dapat berkata, I'm great Tuhan, I'm blessed Tuhan, I'm great Tuhan, I'm blessed Tuhan kalau aku punya pekerjaan baru, I'm blessed Tuhan kalau aku bisa membeli rumah baru hari ini, bisa beli mobil baru, I'm blessed Tuhan kalau aku boleh memiliki anak di masa pandemi ini, I'm blessed Tuhan kalau aku sangat diberkati dengan kado-kado yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa baru. I'm blessed Tuhan kalau hari ini aku justru malah menerima kenaikan pangkat ini Tuhan. Namun jadi pertanyaan selanjutnya, ketika kita berkata I'm great, ketika kita bicara I'm blessed, refleksikan ini untuk Anda dan saya. Apakah kita kehilangan banyak waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah ketika kita I'm great, ketika kita berkata I'm blessed, kita kehilangan banyak waktu kita untuk melayani Tuhan? Apakah ketika kita berkata I'm blessed, justru kita kehilangan banyak waktu kita untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan karena terlalu sibuk dengan berkat-berkat yang kita terima? Setiap masalah dan berkat di dalam kehidupan kita, keduanya dapat membawa kita melekat kepada Tuhan, namun juga dapat memporak-porandakan hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulangi kembali, setiap masalah dan berkat di dalam kehidupan kita, keduanya dapat membawa kita melekat kepada Tuhan, namun juga dapat memporak-porandakan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, hari ini, apakah Anda dan saya sedang mengalami berbagai masalah atau berkat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam finansial kita? Apakah hari ini masalah atau berkat yang sedang kita hadapi hari ini datang dengan tiba-tiba di luar ekspektasi kita, dan itu sangat menyenangkan kita atau bahkan membuat kita mengalami sesuatu, Tuhan aku perlu Engkau? Atau hari ini hal mana yang memporak-porandakan hubunganmu dengan Tuhan? Masalah yang
sedang Anda hadapi, atau justru malah berkat yang manis yang Anda terima? Pribadi yang sama, yang saat itu sedang bersama-sama dengan muridnya di atas perahu, pribadi yang sama yang memberikan pertolongan sekalipun murid-muridnya memiliki sedikit kepercayaan, pribadi yang sama yang menenangkan badai dan ombak sehingga membuat murid-muridnya pada masa itu membuat takjub murid-muridnya yang pada masa itu bersama-sama dengan mereka, Yesus. Hari ini pribadi yang sama itu sudah ada bersama-sama dengan Anda dan saya, dan Dia rindu untuk memiliki persekutuan dengan Anda. Saya ulangi kembali, hari ini pribadi yang sama yang ada bersama-sama dengan murid-muridnya sudah ada bersama-sama dengan Anda dan saya. Dan hari ini Dia rindu untuk memiliki persekutuan dengan Anda. Pribadi itu bernama Yesus. Maukah Anda membangun relationship dengan Yesus? Kalau hari ini mungkin kita masih bisa berkata I'm great Tuhan, I'm blessed Tuhan, saya mau ingatkan kembali, unexpected life threatening storm might still come into our lives. Sesuatu yang mengancam kehidupan kita, yang terjadi di luar ekspektasi kita dan secara tiba-tiba dapat terjadi dalam kehidupan kita, masih bisa terjadi. Tapi ketika itu terjadi, ada satu yang harus kita ingat, bahwa a great and wonderful God will always be there. Tapi kalau hari ini kita sedang mengalami begitu banyak masalah, sedang mengalami begitu banyak tekanan, dan kita mulai berkata, tidakkah Kau peduli Tuhan, kita celaka Tuhan. Yesus peduli. Yesus peduli. Yesus peduli. Dan kalau hari ini Anda membutuhkan pertolongan dari Yesus, ketika setiap masalah-masalah yang kita hadapi, Dia akan menari bersama dengan Anda di dalam setiap masalah yang kita hadapi. God will dance with you in the midst of the storm. Tuhan Yesus memberkati.